mengaku harus mengantre hingga 12 jam untuk bisa menyeberang ke Bali. Beginilah suasana antrean kendaraan bermuatan besar di buffer zone parkir ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para sopir harus bersabar menanti hingga 12 jam sebelum akhirnya dapat menyeberang ke Bali. Keadaan ini menyulitkan dan menyulut keluhan dari para sopir. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk makan dan BBM yang semakin boros akibat mesin kendaraan yang terus menyala saat mengantre. Antrian panjang menimbulkan kemacetan disebabkan oleh berkurangnya jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Ketapang Gilimanuk. Hal ini tengarai ada sejumlah kapal yang tidak laik berlayar hasil dari pengecekan oleh otoritas pelayaran pasca insiden tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Ada kapal yang nggak boleh dipakai, solusinya harus tepat, harus langsung diberikan solusi. Jadi nggak numpuk kayak gini. Karena kalau memang kapalnya itu aja, kita juga giliran nyebrangnya sampai kapan? Sementara volume kendaraan pengiriman barang kan memang banyak. Per hari, sehari semalam itu udah bisa dihitung berapa ratus. Terutama untuk logistik. Itu sangat penting sekali. Bangun lah gitu. Jadi kami sebagai supir supaya lancar jalannya dan kita pengeluarannya nggak banyak. Tolonglah pihak SDP tambah kapal, Pak. Sangat penting sekali, Pak, karena ini menyangkut logistik, Pak, kan gitu. Ibaratnya kalau pengiriman dari Banyuwangi atau dari Jawa ke Bali-nya terhambat kan otomatis Bali juga terhambat juga masalah logistik gitu loh, Pak. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Dwi Rendra yang saat ini berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Rendra, untuk saat ini bagaimana situasi antrean dari truk yang berada di Pelabuhan Ketapang? Apakah sudah berangsur normal? Ya, saat ini situasi di Pelabuhan Ketapang masih terus dipadati sejumlah truk besar, kendaraan truk sumbu 3 atau truk dengan bobot di atas 35 ton. Saat ini masih terus memadati, terutama di area dermaga Bulusan yang menjadikan kantong parkir. Dan data terbaru saat ini ada 9 kapal LCM yang telah dikerahkan. Artinya 9 kapal LCM itu telah layar secara hari seperti biasanya. Dari total 15 kapal LCM sebelumnya, masih ada 9 kapal LCM yang sudah berada dan sisanya masih dalam proses perbaikan dan pemenuhan surat administrasi lainnya. Dan tak hanya itu, pihak ASDP juga melakukan screening yang dimana artinya ketika ada kendaraan dengan tonase di bawah 35 ton, maka kendaraan itu akan langsung melakukan penyeberangan. Namun ketika kendaraan dengan bobot di atas 35 ton, maka kendaraan tersebut masih harus antri terlebih dahulu, tepatnya di dermaga Bulusan. Dan saat ini berbeda dengan hari sebelumnya, kondisi di jalan utama menuju Pelabuhan Ketapang saat ini sudah steril, tidak ada penumpukan kendaraan truk besar. Semua kendaraan truk besar saat ini terfokus di area buffer zone. Begitu. Ya, Rendra, untuk saat ini sampai kapan penambahan kapal penyeberangan ini dilakukan dan bagaimana nanti efektivitasnya? Ya, saat ini ada 2 kapal perbantuan yang telah dikerahkan. Tujuannya untuk mengangkut sejumlah kendaraan yang masih tertahan di buffer zone. Dan tak hanya itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak saat ini sedang melakukan rapat koordinasi di kantor ASDP Ketapang. Namun saya masih belum bisa menjelaskan hasilnya bagaimana karena rapat sedang berlangsung. Gitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dwi Rendra dari